Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ambil cuplik saja sedikit ya beberapa hal yang mungkin relevan karena ini menyangkut pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di perkotaan. Saya tidak bicara masalah apa eh, permasalahan yang terlalu konkret ya, karena informasi tentang itu kalian bisa dapat di berbagai sumber ya, di media sosial, di pemberitaan, ya. Mungkin juga dari buku-buku juga sudah didapat. Tetapi ada beberapa hal yang saya harus ngasih petunjuk lah kurang lebih terkait dengan memahami aspek pembangunan itu secara umum. Karena dulu saya terlibat dalam penyusunan Undang-Undang 2492 ya tentang tata ruang, termasuk juga revisinya di Undang-Undang 26 2007, termasuk juga Undang-Undang nomor 28 ya kalau nggak salah ya, tentang 28 tahun 2000 berapa itu? 2003 ya, tentang bangunan gedung dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang pernah dulu saya ikutin, dan ternyata banyak hal yang isu-isu pembangunan yang harus diselesaikan dengan kebijakan. Namun saya agak terkesan dengan suatu kutipan yang disampaikan oleh John Naisbitt di Megatrend 2000. Dia menyebutkan, without a structure, a frame of reference, the vast amount of data that comes your way is they will probably whiz right by you. Artinya, kalau kita tidak punya suatu struktur atau kerangka referensi, ya, atau secara lebih umumnya kerangka berpikir, seluruh informasi yang datang pada Anda setiap hari itu mungkin kelihatannya benar semua. Artinya itulah gunanya pendidikan ini, kita mempunyai satu referensi ya tentang banyak hal, dan itu digunakan untuk menyaring berbagai data, informasi, dan hal-hal lainnya ya, dan dapat memilahnya dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian saya tidak menyampaikan materi secara ditabul konah ya. Mungkin itu kebiasaan beberapa pengajar itu menggunakan metode ditabul konah. Tahu ya, ditabul konah? Diagram tabel, buletan, kotak, panah gitu. Ya mungkin itu bisa memberikan suatu kerangka pemikiran ya, secara sederhana gitu ya. Tetapi sebenarnya kalian sebagai master ya, master itu sudah harus memfasihkan secara narasi gitu. Ya, seluruh informasi-informasi itu harus bisa dipahami dan disampaikan dengan narasi yang benar dan tepat. Untuk konteks ini saya lebih suka seperti itu, jadi mungkin tidak pakai ditabul konah gitu ya. Nah, ini kurang lebih menyangkut masalah pelayanan perkotaan sebagai suatu isu yang sangat umum ya. Dan saya ingin menembak langsung kepada aspek pelayanan perkotaan, urban services, yang sebenarnya merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjamin kualitas hidupnya gitu. Nah, penyediaan ini sebenarnya secara teori itu bukan saja tugasnya pemerintah, gitu. Tapi juga ada peran-peran dari sektor privat, termasuk dari OSN lah gitu, saya sebutkan, dan mungkin masyarakat sendiri, dia juga bisa menyelenggarakan kebutuhan sendiri. Namun sebenarnya aspek kebijakan yang sudah dikeluarkan selama ini itu selalu menempatkan pemerintah sebagai pemeran utama. Nah, ini beberapa hal yang saya harus sampaikan ya, bahwa sebenarnya tidak demikian seharusnya gitu. Nanti kita akan masuk ke dalam beberapa contoh ya. Dan kalau kita bicara masalah aspek pemerintah, ya, urban government, ya, kita bicara masalah sumber kewenangan dan otoritasnya gitu. Nah, ini sumber kewenangan itu ada
berdasarkan kepada kewenangan asli, otonomi. Ini biasanya sangat umum untuk pemerintah daerah. Kewenangan asli, ada kewenangan karena desentralisasi, dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Nah ini beberapa jenis kewenangan. Tetapi yang sering digunakan adalah desentralisasi. Ini sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya. Judulnya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah gitu. Tapi isinya itu adalah desentralisasi. Kenapa? Karena dia tidak mengungkapkan kewenangan aslinya pemerintah daerah itu. Gitu. Ini hal-hal yang sangat krusial dan penting. Dia tidak menyebutkan apa itu dengan yang disebut dengan kewenangan asli. Ya. Karena berdasarkan sejarah ya, kita bisa melihat ya, kewenangan-kewenangan asli itu yang dimunculkan oleh pemerintah daerah itu cukup banyak ya. Salah satunya adalah perizinan. Perizinan itu adalah kewenangan asli ya dari pemerintah daerah. Dulu ketika Belanda menerbitkan desentralisasi Act ya, tahun 1903 dan Belanda itu menerapkan dalam beberapa kota-kota swapraja yang dibentuk pada waktu itu, seperti misalnya Kota Semarang, Kota Bandung, Kota Malang, dan beberapa kota lainnya ya, termasuk sampai ke Padang juga itu ada peraturannya, sampai ke Banjarmasin ya. Dan di dalam beberapa kebijakan eh, itu memang tidak menyebutkan, dia hanya mengatur hal-hal yang umum tentang pembangunan daerah, tetapi ada beberapa instrumen kebijakan itu yang mengakui ya bahwa itu memang adalah murninya dari daerah. Seperti contohnya itu seperti yang kita lihat dalam undang-undang gangguan ya. Dulu ada namanya Hinder Ordinansi ya. Nah, itu dia memberikan suatu pengakuan bahwa untuk pemeriksaan itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan saya sebenarnya ingin melihat ya dengan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ya yang sudah diterbitkan dengan berbagai macam kontroversinya itu ya. Apakah hal ini sudah diakomodasi? Ternyata enggak. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih mengarah kepada sentralisasi gitu. Malah ada beberapa kewenangan asli daerah itu yang ditarik jadi kewenangan pusat. Nah ini yang saya agak prihatin. Contohnya mungkin kalian pernah dengar dulu namanya izin pemanfaatan ruang. Terakhir namanya jadi KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nature-nya itu adalah kewenangan daerah gitu. Tetapi sekarang sudah ditarik menjadi kewenangan pusat. Ya. Nah ini beberapa hal distorsi ya, di dalam kebijakan. Kalau mereka hanya menggunakan aspek ini saja, desentralisasi ya, di dalam memberikan legitimasi kewenangan kepada daerah. Oke, kita lihat dasarnya di mana pengaturan tentang penyelenggaraan oleh pemerintah ini. Itu kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia ya, untuk apa ya? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah dasar adanya legitimasi tentang negara, tentang pemerintah gitu. Tapi dia harus ini mencakupi bidang-bidang yang disebutkan ini. Dia harus urus ini, gitu loh. Termasuk juga terutama dalam memajukan kesejahteraan umum ya. Kita ambil ini sebagai salah satu dasar bagaimana pelayanan perkotaan itu dilakukan ya. Karena itu digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan menyangkut aspek pendidikan. Dan ini adalah politik luar negeri ya, kalau masalah ketertiban dunia ini. Oke, dari berbagai kebijakan itu yang diterbitkan setelah Undang-Undang Dasar 45, itu dicoba dibuat berbagai macam peraturan-peraturan. Dan banyak yang berbicara dari aspek sektor gitu. Termasuk undang-undang pokok, seperti undang-undang pokok agraria, UPA itu. Namanya undang-undang pokok. Tapi dia bicara masalah
hak atas tanah gitu loh. Saya kira ini ada beberapa hal yang eh, kurang tepat lah gitu ya, dan hampir tidak ada. Kemudian kalau kita lihat penyelenggaraan negara ini akhirnya diserahkan kepada beban MPR ya, karena waktu itu mereka membuat yang namanya itu GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan pada masa Orde Baru ini dijalankan dengan tertib ya. Ada 5 tahapan GBHN itu yang disebut dengan reperita ya, dan masing-masing tahapan itu ada suatu target-target ya, yang masih sangat umum gitu. Tapi sebenarnya setelah tidak ada GBHN itu dikembalikan lagi kewenangan kepada pemerintah. Dan salah satu ya, mungkin undang-undang yang menjawab satu kebutuhan di dalam masalah memajukan kesejahteraan umum adalah undang-undang tata ruang, ya, undang-undang penata ruang. Jadi dulu adalah undang-undang nomor 24 tahun 92. Ya. Saya kebetulan ikut terlibat dalam penyusunan itu. Kemudian saya diminta untuk merevisi itu dan lahirlah Undang-Undang 26 ini. Dan sebenarnya justru dalam undang-undang inilah itu dijelaskan tentang aspek kepemerintahan ini gitu loh. Ya, yang dilakukan secara berjenjang. Nah, ini dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten kota. Ya. Nah, ini kurang lebih gambaran ya. Kalau di kebijakan lain, di undang-undang lain itu kurang terlihat gitu. Termasuk di beberapa sektor pokok, ya, itu tidak ada suatu pendelegasian kewenangan itu. Contoh di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup itu tidak ada delegasi ataupun pembagian power sharing ya antara pemerintah pusat dan daerah itu nggak ada. Kalau nah ini dulu di Kementerian PU ya, PUPR. Dulu tuh ada PP 47 ya, kalau nggak salah tahun 92 tentang dekonsentrasi. Nah, di situ baru bicara masalah power sharing. Tapi kalau Anda baca ya dalam berbagai kebijakan lainnya eh, sangat tipis gitu loh pengaturan tentang hal ini. Di undang-undang apapun ya, termasuk undang-undang kehutanan, undang-undang apa tadi, lingkungan hidup, mungkin juga perumahan permukiman ya, undang-undang nomor berapa? 4 ya. Nggak tahu sekarang perbaikannya berapa gitu. Itu tidak ada. Tetapi di Undang-Undang 30 ya, Undang-Undang tentang SDA ya. Ini orang-orang PU tahu nih. Undang-Undang tentang sumber daya air itu. Nah, itu nomor 30 tahun 2000, waduh, 2021 atau 2022 ya. Undang-Undang tentang sumber daya air. Nah, itu sudah mulai dibagi urusan itu. Itu loh. Jadi ada yang disebut dengan kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kabupaten kota gitu. Memang dulu sebelumnya sudah ada kebijakan tentang hal itu di beberapa peraturan-peraturan menteri ya. Tapi namanya peraturan menteri itu kan agak lemah ya, agak rendah sehingga kurang mengatur gitu. Nah, sebenarnya kurang lebih juga kita lihat di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ya. Saya kurang tahu yang terakhir nomor berapa ini, sudah ada perubahan. Mereka juga mengatur tentang power sharing antara pusat dan daerah itu ya. Dan akan sangat terasa itu dengan undang-undang pembiayaan pembangunan ya, apa namanya? Eh, undang-undang eh, ya itu dia berdampingan. Dulu undang-undang otonomi daerah itu waktu masa reformasi itu kan undang-undang nomor, kalau saya tidak salah nomor 22. Nah, undang-undang tentang pembagian keuangan negara itu dan keuangan daerah itu di Undang-Undang 25 ya. Nah, sekarang mungkin sudah ada perbaikan. Nah, dalam undang-undang tentang pembagian pembiayaan pembangunan itu juga kalian akan melihat ya beberapa eh, permasalahan dalam mengumpulkan uang itu ya eh, di negara ini ya, dan makanya ada pembagian pajak-pajak itu ya, ada PP pajak pajak ya, retribusi ya, kemudian juga eh,
iuran pembangunan dan sebagainya, ada beberapa jenis kutipan ya dari negara itu, dan siapa yang menyelenggarakan. Kalau dulu itu memang agak tersentralisasi ya, semua itu terpusatkan, ya. Tapi belakangan dengan udah adanya perubahan-perubahan itu sudah mulai dibagi, tapi hanya sedikit gitu loh. Contohnya adalah PBB, ya, pajak bumi bangunan dan pajak kendaraan bermotor, ya, pajak kendaraan bermotor itu sudah jadi kewenangan daerah gitu, artinya daerah yang mengumpulkan dan daerah yang menggunakan gitu loh. Saya belum melihat yang lain ya, apa saja kutipan-kutipan lain yang langsung dikumpulkan, diminta kepada daerah, yang diminta oleh daerah dan bisa digunakan sendiri oleh daerah. Nah ini hal-hal yang cukup penting ya, untuk bisa memahami, termasuk munculnya beberapa isu yang kemarin, ya, karena tiba-tiba di beberapa daerah itu PBB itu dinaikkan gitu loh, sampai 200%, ada yang 250%, ada yang 1000% ya di Cirebon ya saya dengar, artinya 10 kali lipat itu. Dan itu menjadi kebijakan dari masing-masing daerah gitu loh, karena mereka sudah mendapat peluang bahwa mereka bisa mengumpulkan sendiri uang itu dan bisa digunakan sendiri. Dan sumber-sumber lain itu tidak diperkenankan daerah langsung untuk mendapatkan gitu. Jadi hanya beberapa saja, ini yang menyebabkan daerah itu menjadi menjadi sangat besar effortnya dalam mencari pendapatan daerah tadi gitu. Nah sementara pajak-pajak yang lain ya, seperti misalnya PPN, PPH, atau misalnya pajak-pajak transaksi tertentu ataupun retribusi dalam perizinan ya, itu tambang atau perkebunan dan sebagainya itu langsung diambil oleh negara, oleh pemerintah pusat gitu. Dan untuk pemerintah provinsi itu kalau tidak salah kemarin diberi kesempatan untuk mengambil beberapa retribusi dari tambang. Saya kurang tahu apakah ini sudah diperbaiki atau enggak gitu ya. Nah, jadi caranya itu membagi eh, apa membagi kewenangan dalam mengutip sumber-sumber pendapatan itu dengan cara seperti itu, dan itu menunjukkan suatu power sharing gitu, di pemerintahan gitu ya. Oke, sekarang itu suatu pengantar umum ya kurang lebih. Kemudian saya harus tunjukkan undang-undang ya. Eh, Kalau kita memeriksa di Undang-Undang Tata Ruang, itu ditemukan beberapa istilah gitu loh. Ya, nah saya menemukan skornya ada dua ya, yang disebut dengan jangkauan pelayanan dan skala pelayanan. Nah ini sangat relevan dengan aspek pelayanan perkotaan. Dan saya agak sedikit penasaran juga ya, ini kenapa dan bagaimana elaborasi daripada istilah jangkauan pelayanan dan skala pelayanan ini. Gitu. Dan ternyata ini tidak dikembangkan ya pengertian ini dalam berbagai peraturan-peraturan pelaksanaan. Gitu. Jadi mereka hanya mengeluarkan istilah pelayanan bidang penataan ruang. Ada ketidakberanian dari otoritas kebijakan itu untuk menjelaskan jangkauan pelayanan ini, berarti ini kan satu kewajiban yang harus dipenuhi dan skala pelayanan ini. Oke, secara umum ya pelayanan pemerintahan pada umumnya ini secara administrasi publik itu meliputi pelayanan kebijakan, ya. Ada yang disebut dengan pelayanan kebijakan itu adalah pelayanan dalam membuat kebijakan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, menentukan prosedur, persyaratan dan sebagainya. Ini pelayanan kebijakan. Dan kita nggak pernah lihat orangnya ini gitu loh, oleh masyarakat umum gitu. Mereka biasanya bersembunyi di belakang meja gitu ya. Kemudian ada pelayanan program dan anggaran. Dan produknya itu keluar dengan program-program pembangunan atau kalau istilah umum itu adalah proyek gitu. Jadi di pemerintahan itu ada beberapa proyek ya, baik di pusat maupun daerah. Kita tidak touching juga dengan proyek itu gitu loh, masyarakat umum itu. Mereka bikin aja sendiri gitu loh, dan kita tidak tahu itu apa. Nah itu saya
kategorikan sebagai pelayanan program dan anggaran. Kemudian, nah ini istilah yang umum digunakan, pelayanan publik. Pelayanan publik itu pelayanan birokrasi secara langsung, ya. Jadi pelayanan birokrasi secara langsung ini, ya kita datang untuk meminta pelayanan. Contohnya, membuat KTP gitu ya. Nah, membuat tanda identitas, gitu. Kemudian membuat apa sertifikat hak atas tanah, gitu. Mereka membuka yang namanya loket-loket pelayanan publik. Nah, di tempat-tempat ini kita baru lihat pemerintah itu apa, gitu. Siapa orangnya, ya. Face to face kita bisa ketemu, gitu. Kemudian ada lagi namanya bentuk penyediaan yang lain itu adalah penyediaan barang-barang publik, ya. Public goods seperti infrastruktur, gitu. Ya biasanya membuat jalan, membuat apa lagi itu, pelabuhan, membuat jaringan-jaringan telekomunikasi dan sebagainya itu ya. Nah, itu kita sebut sebagai public goods, ya. Barang-barang publik. Kemudian penjaminan keamanan dan ketertiban, hukum dan penegakannya ya. Ya ini tugas-tugas dari apa bidang hukum ya, polisi, jaksa dan seterusnya gitu loh. Ini secara umum ini seperti ini gitu ya, pelayanan ini. Kemudian kita masuk ya. Nah, saya ingin sampai kepada konteks ini ya, tapi ini sebenarnya satu materi yang agak khusus ya, open governance. Di sini kita bicara masalah urus kerjaannya pemerintah gitu loh. Ini pekerjaan pemerintahnya. Ya. Tetapi bagaimana pekerjaan itu ya dikolaborasikan dengan eh, sektor privat dan organisasi swadaya masyarakat. Nah ini pengaturannya kurang diatur ya selama ini ya. Sorry, bentar, kurang diatur. Nah ini yang menunjukkan, dan saya berharap juga di UCK itu diatur. Ini enggak juga. Ya. Jadi tidak ada satu hubungan simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat lah gitu di dalam penyediaan pelayanan untuk perkotaan ini. Nah, positioningnya yang kita lihat ya dalam kebijakan terakhir adalah pemerintah lebih bersikap sebagai penyedia grand design. Dia membuat rencana-rencana, rancangan-rancangan, ya, kebijakan-kebijakan, ya, termasuk ya salah satunya adalah rencana tata ruang dan sebagainya, dan mempersilahkan sektor privat dan masyarakat umumnya untuk mengisi melalui izin atau kesesuaian pemanfaatan. Nah, artinya dia hanya bermain aman ya, dia hanya bermain sebagai regulator gitu. Tapi sebagai pelaksana itu diserahkan pada privat dan masyarakat gitu. Itu pun dengan pakai izin. Wah ini luar biasa juga ini. Nah ini ada beberapa hal ya. Saya kebetulan waktu di dalam penyusunan Undang-Undang 2007 ya, itu mengganti istilah peran serta, dulu istilah pakai peran serta ya, participatory planning dan sebagainya ya. Saya ganti jadi peran, artinya mendudukan suatu kedudukan yang setara ya, antara pemerintah dengan eh, masyarakat dan swasta gitu. Namun di dalam peraturan pemerintah PP berapa ya tentang peran serta masyarakat itu dikembalikan lagi kepada fungsi secondary gitu loh. Jadi dia bukan peran utama gitu loh. Dia hanya sebagai mendukung peran pemerintah gitu loh. Nah ini dulu PP itu dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi saya pernah ikut sekali tapi rasanya agak kurang cocok ya pembahasan di sana karena mereka sangat menjaga betul marwah pemerintah itu harus tinggi gitu loh. Nah, sementara kalau kita lihat peran masyarakat itu justru terasa itu di lingkup-lingkup makro gitu loh. Seperti di perdesaan atau di lingkungan Anda ya, di RT RW gitu. Ketika warga masyarakat itu menentukan sendiri kebutuhannya, misalnya kita perlu pengamanan kawat lingkungan nih gitu.
bikin sistem link, ya kan? Kita perlu apa? Kita memerlukan apa penyediaan kebutuhan sehari-hari, bikin koperasi atau usaha-usaha simpan pinjam dan sebagainya. Dan dalam nuansa itu pemerintah tuh nggak kelihatan gitu. Nah ini saya ingin membuat suatu apa ya perbedaan yang cukup kontras ya. Dalam beberapa hal untuk pembangunan skala besar, ya, nah ini biasanya dengan inisiatif sektor privat itu justru membutuhkan legitimasi yang sangat kuat dari pemerintah. Hingga terakhir ini harus diakomodasi dengan PSN ya, Program Strategis Nasional. Itu ada beberapa pembangunan skala besar yang diinisiasi oleh eh, swasta ya. Contoh yang di Pulau Rempang gitu. Termasuk yang PIK 2 kemarin itu ya. PIK 2 itu. Dia butuh legitimasi gitu loh dari pemerintah gitu loh untuk menjalankan itu. Dan legitimasi itu diberikan tetapi ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya apa? Karena legitimasi pemerintah ini kan banyak sekali gitu ya. Tidak cukup dengan apa? Peraturan presiden gitu ya. Karena di bawah itu tidak agak mereka akan mengurai lagi yang namanya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh presiden tadi gitu loh. Dan itu menimbulkan masalah sekarang gitu ya. Atau misalnya kalau zaman dulu tuh ada pembangunan BSD, kawasan-kawasan apa lagi itu, Lipo, Karawaci dan sebagainya itu. Dan pada waktu itu suasana kebijakan itu masih belum terlalu ketat gitu ya. Mereka menguasai lahan tapi belum memiliki gitu loh. Jadi menguasai dengan tidak memiliki dan dapat terlihat dengan contoh BSD itu kan dibangun di hamparan bekas perkebunan ya PTP berapa gitu kurang tahu karena habis masa pakainya langsung diambil gitu ya termasuk juga di beberapa tempat lain kalau di Bekasi dan Tangerang itu dengan mengakuisisi sawah gitu karena sawah ini status penguasaan tuh lemah gitu ya di mata pemerintah gitu. Tetapi kalau kalian mengingat ada kasus yang belum lama berselang ya, yang juga membutuhkan lahan-lahan skala besar. Contohnya adalah yang di Bekasi itu namanya apa ya? Kota Baru itu, Meikarta ya, Meikarta. Meikarta itu sudah dalam nuansa tidak ada lahan skala besar yang harus diakuisisi dengan mudah gitu. Kalau tadi contohnya kan kasusnya banyak perumahan besar itu dibangun dengan akuisisi bekas lahan-lahan perkebunan ya. Nah, kalau yang di PKP kan enggak gitu. Dia mengakuisisi tanah masyarakat langsung gitu. Dan itu konfliknya besar sekali. Nah, besar sekali gitu loh. Sehingga ambisi mereka untuk pertama dia menguasai 400 hektar gitu ya. 400 hektar, kemudian ketika harus ditingkatkan mungkin sampai 2 ribuan hektar gitu, nah itu menjadi masalah. Dan sekarang saya lihat yang kasus Mekarta itu menjadi apa terhambat lah gitu, menimbulkan banyak masalah. Oke, ini sedikit saja. Saya ambil satu contoh saja. Mungkin kalian ada yang pernah ke Johor Bahru ya di Malaysia. Itu bisa nyebrang dari Singapura ke Johor Bahru tuh naik perahu ya. Dan kalau kalian ke Johor Bahru ya, itu melihat suatu nuansa yang berbeda gitu loh. Itu kawasan-kawasan yang sedang dikembangkan dan saya melihat banyak partisipasi asing malah ya untuk investasi investasi di situ. Ada beberapa sekolah ya seperti Cambridge ya, kemudian ada dari banyak ya perusahaan-perusahaan multinasional yang mulai investasi di Johor Bahru. Nah, itu diselenggarakan oleh Majelis Bandaraya Johor Bahru. Ya. Saya dapat penjelasan, dulu mereka membentuk lembaga ini ya
itu sangat pemerintah gitu. Jadi dia ngikuti polanya BP Batam, Badan Pengelola Batam. Kalau BP Batam itu kan kuasi ya, atau semi pemerintah gitu ya. Nah, itu dia diberikan suatu otoritas ya dan konsesi untuk mengelola lahan ya di Batam. Dan terakhir menjadi bentrokan ya ketika terbentuk pemerintahan kota di Batam itu, dan walaupun sekarang ketua BP Batam itu dan wali kota itu sama orangnya. Dan kemarin yang jadi masalah itu dengan kasus yang di Rembang. Nah, kalau Majelis Bandara Johor Bahru ini, ya, dulu itu seperti itu, ya, tapi dia berubah gitu loh. Artinya tidak semua dan tidak semata-mata isinya itu adalah pemerintah. Jadi juga ada investor di sana, ya. Kemudian juga ada masyarakat juga di situ, ya. Dan di dalam majelis ini ya semua stakeholders itu ada, ya. Dan ya memang dengan banyaknya pihak di situ mungkin membuat itu menjadi lebih lambat ya. Tetapi apapun itu merupakan suatu kesepakatan. Dan itu yang saya sebut dengan urban governance gitu. Artinya memang ada keterlibatan banyak pihak di dalam pembangunan suatu kota ya ataupun kawasan.